Mohon perhatian, acara akan dimulai. Nggak adaan sinyalnya. Ngetis. Coba buka ya, headset coba kalau tanpa headset. Gimana Bu? Maaf, Nah, terdengar? ya tadi mah ini internetnya. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Hewan Inindasari MP selaku Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga. Yang saya hormati Bapak Insinyur L. Tribudi Yudo Pramono sebagai fasilitator sekaligus narasumber. Yang saya hormati Profesor Dr. Yoyo Jubaidah MPD, Sekretaris Departemen Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pendidikan, Teknologi, dan Kejuruan. Yang saya hormati Ibu Nenden Rani Rene Karsari SPMPD, dosen Prodi PKK Universitas Pendidikan Indonesia. Alhamdulillah, dalam mengawali Alhamdulillah, dalam mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada semuanya kesehatan dan keselamatan hingga dapat mengikuti FGD penyusunan kerjasama dengan perguruan tinggi tentang strategi pencegahan dan penanganan perkawinan anak melalui pelibatan multi-stakeholder tahun 2023 secara virtual. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada siang hari ini, mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon sikap sempurna. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya langsung saja ke agenda diskusi dengan pemantik diskusi Bapak Tribudi. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Tri. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Heni selaku Master of Ceremony pada kegiatan Zoom pada siang hari ini sebagai kelanjutan dari kegiatan FGD yang sudah dilaksanakan pada periode sebelumnya
terkait dengan pembicaraan strategi kolaborasi dari pencegahan dan pengentasan perkawinan anak di Jawa Barat. Pada hari ini kita akan fokus pada pembicaraan yang terkait dengan hal-hal tindak lanjut dari apa yang sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan selamat bergabung, selamat datang kepada perguruan tinggi ya di Jawa Barat. Ada 4 yang pada hari ini saya mendengar dari Ibu Iin yang dihadirkan, dari UPI, dari UIN, dari IPB, dan dari Unsil Tasikmalaya. Juga saya ucapkan selamat bergabung dan selamat siang juga kepada jajaran pimpinan DP3 AKP Provinsi Jawa Barat ya, yang telah memfasilitasi penyelenggaraan dari FGD siang hari ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang menjadi gagasan diskusi pada siang hari ini. Karena itu saya mohon kepada Pak Zul selaku host untuk menampilkan paparan yang sudah saya siapkan. Dipersilahkan. Bapak Ibu, ini bukan tanggal 10 Oktober ya, tanggal 4 Oktober gitu. Saya buru-buru ingat tanggal 10 itu karena tanggal 10 itu ulang tahun anak saya. Tanggal 10 bulan 10 tahun 2000. Jadi ingatnya pada tanggal 4 itu ulang tahun anak saja. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita akan bahas pada kesempatan siang hari ini adalah strategi dari kolaborasi lintas sektor tentang pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Jawa Barat. Di dalam diskusi kita yang pertama, kemarin kita sudah banyak membahas hal-hal yang berkaitan dengan background ya. Mengapa yang namanya strategi daripada kolaborasi ini perlu diselenggarakan. Ya, kita melihat berbagai macam fenomena secara empiris kemarin disampaikan oleh berbagai macam narasumber yang terkait dengan data-data ya. Seperti itu yang kemudian diungkap juga oleh Ibu Iin dari DP3 AKB. Jadi beliau banyak menggunakan data-data sekunder ya yang kemudian memberikan sebuah gambaran bahwa pemikiran tentang pencegahan dan perkawinan anak di Jawa Barat itu memang harus dipikirkan dengan serius dan harus dilaksanakan. Kemudian saya menambahkan di dalam paparan Bu In itu adalah berkaitan tentang argumentasi regulasi ya yang ada di pemerintah pusat maupun di pemerintah Provinsi Jawa Barat yang kemudian memberikan penegasan harus ada kebijakan yang dilakukan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait tentang masalah pencegahan dan perkawinan anak di Jawa Barat ini. Nah, dari background yang sudah kita sampaikan, kemudian pada hari ini kita akan berbicara bagaimana strateginya. Jadi strategi kolaborasi dari pencegahan dan perkawinan anak yang melibatkan berbagai macam sektor. Ada unsur-unsur perguruan tinggi, kemudian unsur-unsur komunitas masyarakat, maupun unsur pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota. Nah, kita pilih pada konteks pembicaraan hari ini salah satu kabupaten nanti yang akan menjadi tempat sebagai pengembangan model pencegahan dan perkawinan anak ini, yaitu Kabupaten Tasikmalaya. Baik, Pak Zul, bisa dilanjutkan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kerangka kerja yang akan kita lakukan terkait tentang masalah strategi kolaborasi ini. Jadi strategi kolaborasi itu dimulai dengan penetapan dari landasan hukumnya ya sebagai pijakan untuk kita melakukan kolaborasi. Nah, karena itu kemudian pikiran pertama itu adalah membangun yang namanya kesepakatan bersama ya. Jadi akan dilakukan kesepakatan bersama dengan berbagai macam pihak dari pemerintah provinsi. Yang pertama adalah perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah provinsi sendiri. Jadi menyadari bahwa pencegahan dan perkawinan anak itu, ya, pencegahan dan penanganan perkawinan anak itu tidak bisa diselenggarakan sendiri oleh satu pihak, misalkan oleh DP3AKB. Karena itu kolaborasi yang pertama harus melibatkan berbagai macam perangkat daerah
ya yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini harus dibuat kesepakatan untuk kemudian menuju pada agenda yang sama. Nah, beberapa di antaranya yang sudah kita diskusikan di awal itu, ya kita akan melibatkan dinas pendidikan, kemudian dinas sosial, dinas kesehatan, ya. Kemudian juga di situ ada Dispusipda. Jadi ini adalah dinas yang berkaitan dengan pelayanan perpustakaan dan kearsipan. Kita menegaskan pada perpustakaannya. Kemudian dinas Kominfo, ya, dinas komunikasi dan informasi. Kemudian biro Kesra, kemudian biro hukum dan HAM. Nah, ini beberapa pihak yang ada di lingkungan pemerintah provinsi yang kita akan ajak bergandengan tangan untuk membicarakan soal bagaimana mencegah dan menangani tentang perkawinan anak yang dimotori oleh DP3AKB Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian pihak kedua yang akan kita ajak ya untuk memiliki kesepakatan bersama tentang hal itu adalah pemerintah kabupaten kota. Nah, tentunya kita akan melibatkan karena persoalan dari perkawinan anak itu ada di 27 kota kabupaten. Jadi ya 27 kota kabupaten lah yang akan kita ajak bersama. Ya, tentunya ada kabupaten kota yang diprioritaskan karena kita melihat angka-angka yang cukup signifikan terkait dengan izin, ya, pemberian izin tentang perkawinan anak, ya, seperti Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Ciamis. Ini beberapa kabupaten yang menjadi fokus kita bersama. Nah, saya mempelajari di Biro Pemerintahan Daerah, ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat, itu sudah ada MOU yang dibuat antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota, dan saya melihat di antara ruang lingkup MOU itu ada yang terkait dengan masalah ketahanan keluarga. Ini yang kemudian bisa menjadi landasan pijakan kita mengembangkan tindak lanjut dari MOU atau kerjasama dengan pemerintah kota kabupaten ini. Kemudian yang berikutnya yang akan kita ajak adalah unsur dari perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi ini saya pelajari juga kemarin justru di Biro Kesra yang menginformasikan kepada saya bahwa sudah ada payung hukum sekitar 141 perguruan tinggi di Jawa Barat, negeri dan swasta itu yang sudah membangun kerjasama dengan pihak pemerintah provinsi. 125 diantaranya aktif. Nah, ini informasi yang luar biasa yang saya dapatkan justru dari pihak Biro Kesra. Nah, Bapak Ibu, MOU itu kemudian kita akan tidak lanjuti dengan perjanjian kerjasama supaya kemudian lebih operasional. Nah, siapa saja yang kemudian kita akan ajak untuk melaksanakan MOU dalam bentuk yang lebih rinci dalam kerjasama ini, yaitu yang pertama adalah OPD yang ada di provinsi. Ya, ini yang jangka pendek ini Bapak Ibu. Ya, dengan OPD yang ada di kabupaten kota. Ini karena payung hukumnya sudah ada. Kerjasama berupa MOU antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ini. Nah, karena itu kemudian perlu dibuat perjanjian kerjasama antara DP3AKB Provinsi Jawa Barat dengan DP3AKB yang ada di Kabupaten Tasik. Ini kita pilih sebagai fokus, ya. Nanti berikutnya kalau ini kemudian menjadi success story, kemudian kita akan replikasi, terutama pada tadi 3 kabupaten yang memang menjadi perhatian kita, dan kemudian kita akan kembangkan lagi ke kabupaten yang lain, termasuk juga dengan 9 kota yang ada di Jawa Barat ini. Nah, kemudian lebih operasional lagi, kita akan membuat perjanjian kerjasama di antara lembaga pelaksana ketahanan keluarga, ya, dalam hal ini diwakili oleh Puspaga. Karena Puspaga yang ada di provinsi itu adalah binaan dari P3AKB, dan kemudian ada Puspaga yang ada di Kabupaten Tasik juga merupakan binaan dari pemerintah Kabupaten Tasik. Nah, karena itu akan jauh lebih mudah kan perjanjian kerjasama di tingkat pemerintah daerah melalui, ya, unit terkait, ya, unit teknis terkait, yaitu DP3AKB, dan kemudian lembaga pelaksana ketahanan keluarga berupa lembaga Puspaga yang kita pilih itu kemudian juga dilibatkan. Nah, ada yang kemudian alternatif juga, ya, ini sebuah pemikiran yang kami akan lemparkan, yaitu lembaga pelaksana ketahanan keluarga, yaitu PKK. Ini yang jejaringnya jauh lebih masif, ya, dari pusat, dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai dengan desa.
Nah, kita akan tindak lanjuti karena ada jejaring yang sudah sangat masif yang kemudian bisa menggerakkan ini. Nah, tentunya kita akan memilih pokja yang ada di PKK yang terkait dengan persoalan-persoalan ketahanan keluarga. Nanti saya akan uraikan di bagian belakang. Nah, Bapak Ibu, setelah itu kemudian kita membuat juga langkah operasional dalam bentuk perjanjian kerjasama itu dengan perguruan tinggi. Nah, ini kenapa kemudian pada hari ini kita bertemu secara khusus dengan perguruan tinggi, karena kita ingin membicarakan ya konteks pelaksanaan dari MOU yang sudah ada antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan perguruan tinggi yang saya sebutkan pada hari ini itu dalam bentuk hal yang lebih teknis gitu. Nah, ada fokus memang di masing-masing perguruan tinggi yang kemudian kita akan perjanjikan kerjasamanya itu. Fokus pertama adalah dalam aspek keagamaan. Ya, jadi ada sentuhan substansi keagamaan atau religiositas yang kemudian kita akan libatkan dalam konteks untuk pencegahan, ya, terutama pencegahan ini dan penanganan perkawinan anak. Karena kemarin kita mendapatkan suara yang disampaikan oleh Pengadilan Tinggi Agama, ya, agar kemudian hal-hal itu diperhatikan. Nah, karena itu kemudian kita dalam konteks substansi keagamaan, kita akan mengajak perguruan tinggi yaitu UIN, ya, UIN Sunan Gunung Jati, ya. Kemudian berikutnya pada substansi yang berkaitan dengan pendidikan, ya, kita kemudian akan mengajak kerjasama dengan pihak UPI, ya. Kemudian dalam aspek kesehatan kita akan melibatkan UNSIL, dan kemudian terkait dengan ketahanan keluarga kita akan melibatkan IPB. Jadi masing-masing perguruan tinggi kita fokuskan bidang kerjasamanya atau aspek kerjasamanya seperti apa. Nah, karena itu kemudian apa yang akan diperjanjikan itu ya pada bidang masing-masing, kemudian teknisnya akan kita tindak lanjuti dengan menyusun pedoman teknis. Jadi bagaimana pencegahan dan perkawinan anak itu dipandang dari sudut keagamaan, itu yang kemudian disusun pedoman teknisnya. Nah, kita mengharapkan tentunya pihak UIN, ya, yang kemudian bisa memberikan masukan-masukan, mengelaborasi sampai kemudian tersusunnya sebuah pedoman teknis. Izin Kemudian Pak Budi, dari aspek pendidikan, izin Pak Budi, Prof. Ya. Njangnya baru bergabung. Prof. Njang. Iya, baru bergabung. Oh ya, terima kasih Prof. Njang. Baru masih connecting. Ya. Jadi nanti saya akan ulangi, ya. Oke, terima kasih. Yang pas di UIN-nya itu. Diingatkan Ibu Iin, ya. Nanti mudah-mudahan Prof. Njang kemudian bisa mendengarkan yang disampaikan pada siang hari ini. Berikutnya dari aspek kependidikan, kita akan mengajak pihak UPI. Nah, ini pihak UPI juga kita mengharapkan bagaimana dari sudut pandang pendidikan itu tentang pencegahan dan perkawinan anak. Jadi apa yang kemudian harus dikerjakan secara teknis operasional. Nah, itu kemudian dibuat pedoman teknisnya. Ya. Kemudian dari sudut pandang atau perspektif kesehatan, ya, kita akan mengajak pihak UNSIL. Ya, UNSIL kemudian diharapkan juga ya memberikan masukan, kemudian juga memberikan ide-ide gagasannya, mengelaborasinya sampai tersusunnya pedoman yang terkait dengan sudut pandang kesehatan apabila dikaitkan dengan masalah pencegahan dan perkawinan anak. Nah, berikutnya adalah dengan IPB, kita menekankan pada aspek ketahanan keluarganya. Nah, ini yang kemudian kita harapkan hal yang serupa juga dilakukan oleh pihak IPB, terutama di Fakultas Ekologi Manusia, ya, kalau tidak salah. Nah, Bapak Ibu, setelah tersusunnya pedoman, nanti kemudian dalam hal yang kita akan perjanjikan juga kemudian kita melibatkan perguruan tinggi yang kita sebut tadi itu dalam aspek untuk sosialisasi. Ya, karena kita perlu melakukan sosialisasi dari apa yang menjadi ide gagasan sampai dengan langkah-langkah operasional itu kepada berbagai macam stakeholder. Ya, sosialisasi dengan kota kabupaten, bahkan mungkin sosialisasi kepada desa, ya, kemudian sosialisasi pada komunitas-komunitas yang memang terkait, sosialisasi yang kita lakukan juga dengan pihak pemerintah, ya, jajaran pemerintah yang ada di lingkungan kota provinsi. Ya, kita mengajak untuk kemudian 4 perguruan tinggi ini terlibat, tentu pada aspeknya masing-masing. Nah, termasuk juga kalau memang setelah sosialisasi itu diperlukan bimbingan teknis, gitu, hal yang lebih teknis lagi,
Ya, nanti kita akan atur, tentunya ini menyesuaikan dari ketersediaan sumber daya yang ada di fasilitator kita, yaitu DP3AKB. Apakah seluruhnya bisa kita lakukan di dalam, katakan saja, tahun 2023, atau nanti hal itu bisa dilanjutkan lagi di tahun 2024. Ya, ini karena konteks kita mengembangkan pencegahan dan perkawinan, pencegahan dan penanganan perkawinan itu ada secara bertahap, ada jangka pendek, kemudian ada jangka menengah, dan ada jangka panjangnya. Ya, artinya selama tahapan-tahapan tadi tentunya program-program akan menyesuaikan dengan kebutuhan seperti itu. Dan kemudian yang kita harapkan juga dari unsur perguruan tinggi ini, saya fokus di situ adalah penggerakan ya dari program atau kegiatan yang ada di perguruan tinggi yang mendukung yang terkait tentang masalah pencegahan dan perkawinan anak. Nah, apa yang kemudian kita harapkan yang digerakkan itu adalah program-program yang berkaitan dengan barangkali pengabdian masyarakat begitu ya. Saya mendengar di perguruan tinggi itu kan ada KKN, dan kemudian KKN juga punya variasi gitu ya. Ada KKN tematik ya. Kemudian ada KKN yang secara khusus begitu. Nanti mohon menjadi masukan buat DP3AKB, bagaimana kemudian program dan kegiatan yang berkaitan dengan penggerakan mahasiswa atau yang lainnya itu kemudian bisa diberdayakan dalam konteks untuk pencegahan dan perkawinan anak, seperti itu. Prof. Enjang sudah ada ya? Ada Mas Bro, iya. Mas Bro. Siap. Ya, itu namanya bestie itu kalau memanggil juga ke saya juga Mas Bro. Saya kalau di Gedung Sate dipanggilnya juga Mas Bro, itu artinya udah bestie bingit gitu, Prof. Nah, saya sedikit mengulangi gitu ya apa yang kami sampaikan tadi. Ini kebetulan Prof. Enjang dari UIN hadir. Jadi, Prof, setelah saya pelajari, memang sudah ada payung kerjasama MOU antara perguruan tinggi ya yang ada di Jawa Barat itu dengan pemerintah provinsi. Jadi kita langsung masuk pada tindak lanjut perjanjian kerjasama. Nah, perjanjian kerjasama substansi yang ada di masing-masing perguruan tinggi yang akan kita ajak untuk tahapan pertama ini ya. Di antaranya adalah UIN, kemudian ada Unsil, kemudian ada IPB, dan kemudian ada UPI. Itu kemudian pada fokusnya masing-masing. Nah, untuk yang terkait dengan UIN, kita fokuskan pada hal yang berkaitan dengan substansi keagamaan begitu. Ya, karena ini kami lihat memang sangat relevan. Nah, karena itu kemudian substansi dari kerjasama itu meliputi diantaranya bagaimana kemudian menyusun sebuah pedoman teknis gitu. Bagaimana pencegahan dan penanganan perkawinan dari sudut pandang keagamaan. Nah, itu kemudian setelah pedoman teknis itu kemudian tersusun, nah kemudian kita akan kerjasama lagi dalam konteks sosialisasi dan bimbingan teknis. Ya. Dan berikutnya adalah bagaimana penggerakan gitu program-program yang ada di perguruan tinggi untuk bisa dikolaborasikan dengan program yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam konteks pencegahan dan perkawinan anak. Nah, itu kurang lebih Bapak Ibu kerangka kerjasamanya. Next. Nah, lanjut Pak Jul. Nah, Bapak Ibu, ini saya melemparkan sebuah gagasan ya. Tadi ada Puspaga, kemudian ada penggerak atau ada PKK, ada gerakan PKK begitu. Nah, ini saya punya gagasan bagaimana nanti kemudian ini juga kita dorong. Ya, karena DP3AKB juga saya mendengar bahwa Ibu Kepala Dinasnya sekarang adalah bagian daripada Ketua Pokja yang ada di PKK Provinsi Jawa Barat. Itu juga kemudian bisa memberikan sebuah fungsi atau manfaat ya, menurut saya di dalam lebih menggerakkan lagi program terkait dengan pencegahan dan penanganan perkawinan anak ini. Nah, kalau kita lihat, Bapak Ibu, gerakan PKK itu sudah punya struktur ya dari pusat sampai pada tingkatan masyarakat ya. Yang di masyarakat itu ada kader PKK di situ. Nah, apa yang dipesankan bahwa PKK itu harus bisa kemudian menjalankan fungsi fasilitator. Dia ikut juga merencanakan. Kemudian dia melaksanakan yang terkait dengan program-programnya, apa yang disebut dengan 10 program pokok PKK itu. Kemudian dia ikut mengendalikan, ya, kemudian dia ikut menggerakkan. Nah, ini yang kemudian sudah punya payung hukum, ya, payung hukum dari bentuk peraturan presiden, peraturan Menteri Dalam Negeri, bahkan kemudian di Jawa Barat pun sudah turun sampai pada peraturan Gubernur Jawa Barat begitu. Nah, ini yang kemudian sangat strategis apabila kemudian kita gerakkan, ya. Nah, posisi dari masing-masing wilayah itu ada tim penggeraknya.
tim ya penggerak PKK nasional, ada tim penggerak PKK provinsi sampai dengan tim penggerak PKK desa atau kelurahan. Ya. Nah ini yang kemudian posisinya adalah sebagai mitra kerja dari pemerintah daerah. Jadi pemerintah provinsi itu punya mitra kerja tim penggerak PKK Provinsi Jawa Barat. Yang kebetulan pemerintah provinsi itu adalah dikomandani oleh Bapak Gubernur Jawa Barat dan tim penggerak PKK-nya adalah istri gubernur begitu. Jadi kan korelasinya itu sangat pas gitu apabila kemudian ini bisa kita sinergikan gitu. Ya. Karena itu kemudian next saya melihat hal yang sangat strategis, Pak Jul, langsung Pak Jul di slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, PKK itu punya 10 program pokok ya. Nah, saya melihat ada program-program pokok yang sangat relevan begitu yang berkaitan dengan masalah pencegahan dan perkawinan anak. Yang itu kalau kita gerakkan akan sangat masif dampaknya. Ya, tentunya ini berlaku juga untuk Puspaga ya. Puspaga itu juga punya agenda yang bisa disinergikan antara Puspaga dengan PKK itu. Ya. Ya, kalau kita lihat misalkan aspek perumahan dan tata laksana rumah tangga ini hal yang sangat konkret Bapak Ibu. Saya melihat juga bahwa perkawinan anak itu berhubungan juga dengan masalah penataan gitu, bangunan rumah ya yang ada di masyarakat seperti itu yang tidak memiliki kelayakan sehingga kemudian menimbulkan banyak kasus misalkan marriage by accident begitu. Nah, ini bisa terjadi karena memang masalah penataan rumah gitu ya, itu yang memang tidak mendukung terhadap ketahanan keluarga. Banyak kasus yang di Jawa Barat yang disampaikan seperti itu. Pendidikan tentunya ini sangat penting ya. Ini pendidikan yang sifatnya formal ya maupun pendidikan yang sifatnya informal. Nah, pada konteks keluarga ya pendidikan keluarga lah yang kemudian kita akan gerakkan. Nah, Puspaga itu kemudian bergerak ya di konteks pendidikan keluarga gitu. Nah, PKK juga demikian. Kemudian terkait dengan aspek kesehatan. Kesehatan ya tentunya nanti kita bicara soal bagaimana kalau kita berhubungan dengan kesehatan reproduksi ya seperti itu yang kemudian kita juga perlu sampaikan hal-hal seperti itu ya. Promosi kesehatan ya itu juga menjadi tugas daripada PKK. Kemudian perencanaan sehat ini termasuk juga bagaimana merencanakan kehidupan keluarga yang sehat gitu. Jadi bagaimana keluarga dibangun bahwa pada tahun berapa sebaiknya menikah, pada tahun berapa kemudian memiliki anak gitu ya dan sebagainya. Nah, ilmunya itu ada di PKK juga gitu. Nah, karena itu saya melihat strategi yang kita bangun dalam konteks kolaborasi ini selain melibatkan salah satu bagian dari masyarakat yaitu komunitas Puspaga gitu, kita juga mengharapkan PKK gitu. Nah, kalau PKK sudah terjadi itu dengan sendirinya karena hubungan hierarki antara struktur pemerintahan di provinsi, kabupaten, dan kecamatan menurut saya sudah tidak perlu lagi kita bikinkan perjanjian kerjasama, langsung digerakkan saja. Nah, karena mereka sudah punya 10 program pokok seperti itu. Ini tinggal masalah pembinaan di masing-masing level saja. Nah, terakhir, slide yang terakhir. Nah, ini Bapak Ibu strukturnya. Ya, dan PKK juga sudah punya bangunan gitu ya, sistem informasi manajemen PKK itu kita tinggal memberdayakan saja infrastruktur yang sudah ada dari mulai provinsi, kabupaten, kota, kecamatan sampai dengan desa. Nah ini saya rasa akan sangat mendukung ya hal yang dibutuhkan dalam konteks untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Demikian Bapak Ibu gagasan yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi awal diskusi dan saya mengharapkan berbagai macam masukan dan tanggapannya dari pihak-pihak perguruan tinggi terutama dan juga tentunya dari DP3AKB ya. Baik, saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Masih mute, Ten. Terima kasih Pak Budi atas paparannya. Baik, selanjutnya agenda selanjutnya akan diserahkan kepada Ibu Kepala Bidang untuk memaparkan proyek perubahannya. Ya. Terima kasih. Baik, atur nuhun Teh Hen. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Yang saya hormati, di sini ada Prof. Njang, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati. Hadir juga bersama kita saat ini Profesor Dr. Yoyo Jubaidah MPD, kemudian Ibu Dr. Tin Herawati SP MSI, Ibu Nenden Rani Rinekasari SP MPD, serta Ibu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi, Ibu Dian Saraswati, SPDM Kes. Oh ya, ada juga Wakil Dekan 2, Ibu Ise Siti Aisyah, SP Mkes. Dan tak lupa Mas Bro, ini biasa kita panggil Mas Bro, Pak Tribudi Yudo Pramono, tim SDGs Provinsi Jawa Barat. Siap. Bapak dan Ibu, agenda dari FGD kita hari ini adalah diskusi penyusunan perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui DP3 AKB bersama perguruan tinggi. Ini merupakan kelanjutan dari FGD kita tanggal 25 Oktober lalu, dan harapannya pada hari ini juga kita dapat memperoleh masukan-masukan terkait pedoman tadi yang disampaikan oleh Pak Tribudi sebelumnya yang akan disusun, kemudian yang akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya lokal champion di tingkat desa yang akan membantu kita dalam melakukan kampanye Stop Panjabar atau Stop Perkawinan Anak di Jawa Barat. Izinkan saya menyampaikan satu slide mungkin nih ya. Sudah terlihat? Mira? Belum, Bu. Oh iya, kayaknya aku nge-freeze Pak Dejul, apa bisa minta ditolong? Ya, siap, Bu. Ya. Agar menerapkan kepemimpinan digital yang didorong oleh pemerintah pusat kepada kami. Karena ini secara infrastruktur masih belum mendukung untuk digitalisasi. Internetnya lemot, sehingga banyak hang. Pak Dejul? Soalnya nge-freeze nggak bisa apa-apa. Ini nge-freeze. Stop juga nggak bisa. Aku pindah aja. Izin pindah perangkat. Baik Bapak dan Ibu, tadi saya hanya mensummary-kan apa yang disampaikan oleh Pak Tribudi atau menggarisbawahi. Jadi untuk agenda kita di jangka pendek sampai dengan bulan Oktober, kita memiliki 5 agenda. Yang pertama adalah tadi peningkatan komitmen untuk pencegahan perkawinan anak ini. Sesudah kita identifikasi tadi mana-mana saja yang belum berkomitmen atau bersepakat dengan kita. Yang pertama adalah tadi dengan perangkat daerah
lingkup provinsi sendiri kita belum berkomitmen dengan DPM desa, dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, kemudian Disorda. Ini kenapa Disorda? Karena Disorda mereka memiliki indeks pembangunan pemuda yang salah satunya adalah diungkit oleh jumlah atau angka perkawinan anak. Kemudian ada juga Birokesra. Nah, yang berikutnya adalah kesepakatan bersama antara Puspaga Provinsi sebagai lembaga peningkatan kualitas keluarga di provinsi dan Puspaga Kabupaten. Tadinya mau dengan seluruh kabupaten, tetapi karena keterbatasan waktu kita hanya punya 2 bulan untuk jangka pendek ini, sehingga kita akan fokuskan di lokus, yaitu di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, yang ketiga tadi peningkatan komitmen melalui perjanjian kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui DP3 AKB dengan IPB, UPI, Unsil, dan UIN Sunan Gunung Jati. Nah, kemudian yang kedua yaitu dilanjutkan dengan penyusunan pedoman. Ini yang mungkin nanti saya perlu banyak sekali masukan dari Bapak dan Ibu yang memang sebagai think tank atau sebagai sumbernya, produsennya pengetahuan. Ini seperti apa pedoman atau juknis ataupun SOP ataupun model ataupun modul yang akan kita produksi untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang berbasis masyarakat yang melibatkan multi stakeholder. Nah, kemudian yang ketiganya tadi peningkatan kapasitas. Kita sudah coba identifikasi dan kita expand dari hasil diskusi kita sebelumnya. Tadinya kita hanya melibatkan mitra kerja di lingkup DP3 AKB saja untuk bekerja di akar rumput, tetapi kemudian hasil diskusi juga dengan beberapa kepala dinas di lingkup di lingkup Provinsi Jawa Barat, relawan Stopan Jabar, mungkin sementara kita sebut relawan Stopan Jabar, stop perkawinan anak di Jawa Barat. Ini akan melibatkan pengelola Puspaga, teladan KB, motivator ketahanan keluarga, dan ini kemarin yang kelupaan adalah Satgas Pak Aredi Cekas. Satgas Pak Aredi Cekas ini adalah Satgas Pola Asuh Remaja Era Digital dan Cegah Kekerasan, di mana isinya adalah TPPKK. Ya, TPPKK itu membuat Satgas ini waktu zaman kemarin Ibu Atalia. Jadi kalau nggak salah baru dibentuk di 7 kabupaten, sisanya akan dibentuk di akhir tahun ini sekaligus. Ini sudah menjawab sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Pak Tribudi, bagaimana kekuatan dari TPPKK gitu ya, mulai dari pusat sampai ke Dasawisma. Kemudian kita juga libatkan PATBM, walaupun ini PATBM ini kan program pusat sebetulnya dan hanya masih ada atau masih aktif tidak di semua kabupaten kota, ada beberapa kabupaten kota yang masih aktif. Kemudian kita juga akan libatkan Forum Anak Daerah, Genre, OSIS, Koper Cinta, guru penyuluh agama Islam, penghulu TPPKK, Karang Taruna, Pramuka, KNPI, Patayat NU, Aisyah, dan perangkat desanya di Kabupaten Tasikmalaya. Nanti lokusnya akan ada di 5 desa. 5 desa dengan angka perkawinan anak paling tinggi akan dilakukan secara serentak. Kemudian nanti harapannya di dalam 2 bulan itu juga sesudah dilakukan peningkatan kapasitas mengenai dampak buruk ataupun bagaimana cara mencegah perkawinan anak kepada masyarakat, mereka harus mensosialisasikan kepada masyarakat. Misalnya karena ini hanya perwakilan, jadi satu desa itu hanya 50 orang. Jadi perwakilan dari Pak Aredi Cekas, PATBM, Koper Cinta, OSIS, dan lain-lain itu jumlahnya hanya 50 orang. Jadi dalam 1 hari itu kita serempak akan meningkatkan kapasitas 250 orang di 5 desa yang akan diketuk tularkan nanti kepada komunitasnya masing-masing. Misalnya Genre ke teman sebaya, OSIS teman sebaya,
kemudian yang lain-lain itu di komunitasnya masing-masing terlebih dahulu gitu. Mungkin seperti itu konsepnya. Nah, kemudian yang terakhir advokasi pembentukan puspaga dan penguatan puspaga yang belum aktif gitu. Itu juga menjadi target kita di jangka pendek karena coba izin Mir back-nya harus escape. Ya. Oh, ini masih belum yang terbaru. Ya udah nanti biarin. Itu Bapak dan Ibu, karena tadi bahannya di komputer yang satunya masih loading, yang ini belum terbaru, tapi belum Mir. Masih belum. Oh iya. Udah biarin, nah, di komputer yang sana nanti kita mungkin lebih baik kita di momen yang sangat penting ini kita lebih banyak mendengarkan Panginten. Pak Budi, apakah masih ada? Siap, Ibu Iin. Stop dulu ini ya. Saya selalu hadir menemani Ibu Iin. Pak Budi masih ada. Baik, demikian mungkin sekilas. Jadi sebagai gambaran, saya ingin kita, bukan saya ya, kami ingin memperoleh masukan-masukan. Kalau draft perjanjian kerjasamanya saat ini sedang disusun ya oleh Mas Bro, belum dapat kita share di siang hari ini. Nanti mungkin kita bisa share kalau sudah jadi langsung aja di Japri by WA Panginten ya Mas Bro untuk draft perjanjian kerjasamanya sehingga kita bisa memperoleh masukan dari 4 perguruan tinggi ini. Nah, untuk selain itu kami juga mohon masukan untuk berkaitan dengan tadi Mas Bro memberikan masukan untuk pembagian tugas itu tadi UIN misalnya memaparkan nanti pertemuan berikutnya bagaimana pencegahan perkawinan anak yang akan kita tuangkan dalam pedoman ini dari sudut pandang agama dan dakwah gitu. Kemudian UPI dari sudut pandang pendidikan. Nah, Unsil dari sudut pandang kesehatannya, misalnya kesehatan reproduksi dan lain-lain. Kemudian IPB dari sudut pandang pencegahan perkawinan anak melalui ketahanan keluarga gitu. Dengan tentu saja dengan bahasa, dengan cara yang cocok disampaikan kepada masyarakat karena ini berbasis masyarakat. Jadi sebetulnya sudah banyak, saya juga sudah banyak beberapa literasi yang tentang pedoman-pedoman ini, tapi tidak ada, saya belum menemukan yang bisa benar-benar dipakai atau jangankan untuk masyarakat awam, untuk tenaga lini lapang kita juga itu kesulitan untuk mencernanya gitu. Jadi mungkin walaupun ini proyek strategis tapi tidak perlu sesuatu yang memang terlalu policy ataupun terlalu mengawang-awang, tetapi yang memang bisa betul-betul si pedoman ini bermanfaat. Jadi kemana-mana orang-orang yang 250 yang akan kita latih ini dengan membawa itu, mereka kalau lupa, namanya juga pelatihan hanya 1 hari ya, setengah hari, full day, half day mungkin ya, tapi esensinya apa yang perlu mereka ketahui dan apa yang perlu mereka sampaikan. Itu mungkin harapannya dari saya. Kalau pedum saya tuh sebenarnya ada banyak yang sudah dibuatkan kolaborasi pemerintah Indonesia dengan beberapa NGO gitu. Tapi memang belum ada yang benar-benar bisa jadi buku pegangan atau buku saku yang mudah dicerna oleh teman-teman di lapangan. Itu Panginten sebagai pemantik. Saya kembalikan ke Pak Tribudi atau gimana Pak Tribudi?
Ya, bisa saya bantu. Bapak Ibu, demikian sebagian hal-hal yang menjadi rencana ya, tadi digambarkan antara substansi yang saya sampaikan dengan timeline-nya. Jadi ada penahapan. udah turun aja. Nah, di dalam tindak lanjut tadi ada goal besarnya adalah membuat yang namanya perjanjian kerjasama sebelum kemudian menjadi aksi. Aksinya ada 3 yang kita harapkan konkretnya. Itu yang pertama adalah penyusunan pedoman yang sudah tematik begitu ya. Ada pedoman yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang tematik. Tematik artinya kita melihat dari sudut pandang sisi agama, tematik dari sudut pandang sisi pendidikan, tematik dari sudut pandang kesehatan, dan kemudian terakhir dari sisi tematik ketahanan keluarga. Seperti itu. Nah, akhir dari penyusunan pedoman nanti akan ada tindak lanjut berupa sosialisasi ataupun bimbingan teknis begitu ya. Itu yang kita akan lakukan. Dan yang ketiga adalah bagaimana dari pedoman itu juga kemudian bisa mengarah pada upaya penggerakan masyarakat gitu ya, terutama masyarakat yang ada di perguruan tinggi juga yang kita ingin libatkan. Itu katakan saja ada Civitas Akademika yang punya program yang berkaitan dengan masalah KKN gitu yang ada di Jawa Barat yang kemudian bisa direlevansikan gitu dengan upaya pencegahan dan perkawinan, upaya pencegahan dan penanganan perkawinan. Demikian Bapak Ibu, kita ingin sekarang mendengarkan respon dari apa yang menjadi gagasan tadi, sehingga kemudian dalam penajaman penyusunan perjanjian kerjasamanya kita lebih bisa merangkum dari apa yang menjadi pikiran dan ide dari masing-masing perguruan tinggi. Baik, yang pertama saya memberikan kesempatan kepada urut ya. Tadi bicara soal konteks keagamaan bisa dimulai dengan Prof. Enjang ya. Kami persilakan Prof. Halo. Baik. Prof. Enjang. Oke, kalau Prof. Enjang belum merespon, saya mempersilahkan dari UPI. Dari UPI, kami persilahkan. Halo? Iya, Halo? Pak. Saya dari UPI, Pak. Oke, baik. Dipersilakan. Ya. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Maaf, ini tidak bisa buka kamera ya, Pak. Baik, baik. Ibu. Karena ini... Amir, Alifin udah buka? Belum. Zoom-nya? Bukain dulu. Loading? Oh, loading. Ibu Yoyo Jubaidah ya? Sorry. Sebetulnya minggu yang sebelumnya sudah ada pembicaraan dengan Bu Iin ya, Bu Iin. Ya. Tugas kami yang itu kalau tidak salah terkait dengan model yang akan diimplementasikan di Tasik kemarin itu ya, baru untuk sasarannya di Tasik, kemudian sampai alat pengukuran keberhasilan. Nah, hanya saya yang perlu dikonfirmasi ini apakah nanti implementasinya itu kan 2 bulan. Tadi kalau tidak salah disampaikan 2 bulan. Apakah selama 2 bulan itu masih di tahun ini, kemudian di bulan apa? Karena kami kebetulan di UPI ada mata kuliah penyuluhan keluarga yang mungkin bisa diintegrasikan mahasiswanya untuk implementasi model yang nanti dirancang sampai ke pengukuran keberhasilannya. Jadi mungkin waktunya, kesesuaian waktunya. Kalau misalnya masih di tahun ini, kami perkuliahan itu sampai bulan Desember gitu ya. Nanti Bu Nenden menambahkan. Kita kalau memang mau langsung diimplementasikan yang kita rancang dengan mengintegrasikan kuliah penyuluhan keluarga sesuai karena ada muatan-muatan yang terkait dengan remaja gitu ya, pelayanan kepada remaja gitu. Bagaimana kita berikan pelayanan kepada remaja yang bisa nanti kita hubungkan dengan pencegahan pernikahan usia dini gitu. Kemudian juga nanti wadahnya kalau misalnya di bidang pendidikan, apakah mau di pendidikan formal? Kalau pendidikan formal kan terintegrasinya nanti dengan ekskul, mungkin ya dengan kegiatan ekstrakurikuler kalau di pendidikan formal. Ataukah mau di pendidikan non formal, misalnya di lembaga di masyarakat yang ada. Misalnya kalau di masyarakat itu kan ada Karang Taruna gitu ya kalau remaja, atau mungkin tadi yang kan bisa ada Puspaga ya, ada BKKBN misalnya. Nah itu. Jadi mohon arahan nanti pada saat kami akan merancang modelnya itu
apakah terintegrasi ke pendidikan formal atau ke pendidikan non formal, atau mungkin juga nanti pendidikan informal, berarti dengan keluarga nanti beririsan dengan yang IPB mungkin ya, nanti beririsan dengan IPB kalau misalnya kita mau modelnya itu nanti dirancang untuk di pendidikan informal di dalam kehidupan keluarga, karena orang tua juga kan itu akan memberikan pengaruh gitu untuk, atau ya pengaruh untuk pelaksanaan nanti program yang sudah kita rancang gitu. Untuk sementara itu dulu, mungkin nanti dari Bu Nenden tambahnya dari Bu Nenden. Baik, terima kasih atas hal yang disampaikan dari UPI. Kalau menjawab pertanyaan berkaitan dengan timeline untuk jangka pendek, ini memang masih dilaksanakan pada tahun 2023. Seperti itu. Jadi artinya hal-hal yang akan diimplementasikan dari model yang disusun itu pada jangka pendeknya masih dalam cakupan tahun 2023. Nah, yang kedua, yang berkaitan tentang masalah ruang lingkup daripada pendidikan, memang seyogyanya di dalam pedoman yang akan disusun itu meliputi jalur pendidikan formal dan pendidikan informal atau non formal ya kalau dilihat di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu. Sehingga ini kita bicara soal komprehensif, bahwa nanti dalam pendekatan katakan model di satu tempat kita lebih menekankan pada pendidikan informal itu artinya kita hanya pada pilihan. Tapi kita mengharapkan agar gambaran pendekatan bagaimana mencegah dan kemudian bagaimana menangani gitu ya kaitan perkawinan anak pada sudut pandang pendidikan itu kita melihatnya dari aspek yang komprehensif, pendidikan formal, non formal dan informal. Demikian Ibu yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa melengkapi dari apa yang disampaikan tadi. Terima kasih Pak. Baik, apakah dari pihak UPI masih ada hal yang disampaikan? Tapi saya ingin mengkonfirmasi bahwa pada prinsipnya pihak UPI menyepakati ya kalau kemudian nanti akan dilakukan perjanjian kerjasama, ya itu yang kemudian mencakup garapan-garapan seperti tadi. Yang pertama tadi dalam konteks penyusunan pedoman teknis, kemudian yang kedua adalah kita melakukan kegiatan bersama yaitu sosialisasi dan bimbingan teknis. Kemudian pada langkah ketiga adalah ikut kemudian menggerakkan program yang ada di perguruan tinggi itu untuk mendukung program pencegahan dan perkawinan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Dan mungkin nanti juga diatur dalam konteks implementasi daripada model yang sedang disusun ini. Saya ingin mengkonfirmasi apakah hal itu bisa dijadikan rujukan untuk kemudian kita membuat perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pihak UPI. Kami mohon konfirmasinya. Bisa nanti Pak, nanti dengan kita kemarin juga sudah ada pembicaraan, jadi dengan fakultas dulu Pak, dengan Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan dulu. Ya. Baik, terima kasih atas hal yang disampaikan. Kami catat sehingga kami sudah langsung nanti mencantumkan bagaimana perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui DP3AKB dengan pihak UPI ya melalui fakultas yang disebutkan tadi. Baik, saya cukupkan dari pihak UPI. Apakah dari pihak IPB ada? Kami beri kesempatan. Halo? Halo yang mewakili dari Ibu Tin. Ibu Tin ya? Ibu Ya. Tin apakah hadir? Tadi ada, tapi mungkin Hadir. Oh iya. Oke, aduh, saya kangen sama Ibu Tin. Ayo Dengar Pak, suara ke Ibu IPB Tin lagi, lagi. Pak. Iya. Ibu Tin, Ibu Tinnya dipersilakan. lagi OTW ke Jogja ini, Pak. Oh gitu. Enggak jadi. Oh, nggak Oh. jadi. Oh iya iya. Bahkan besok mau ke Bandung. Wah, Asik. hampir Ibu. Iya. Nanti Bu mampir Tin, ke UI. tadi yang disampaikan begitu. Bagaimana masukan-masukan dan gagasan dari pihak IPB yang diwakili oleh Ibu Tin? Dipersilakan. Baik, ya makasih Pak Tri Budi, Bu Iin, beserta jajaran. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya menyampaikan surat yang disampaikan Ibu Iin udah disampaikan ke Pak Dekan, tapi mungkin Pak Dekan hari ini tidak bisa hadir begitu. Jadi saya yang mewakili beliau juga, tapi intinya Fakultas Ekologi siap untuk berkolaborasi begitu ya. Kemudian terkait ya kami dengan senang hati Pak Tri Budi karena memang kami juga kan lagi
menjalin kerjasama untuk wadah-wadah kegiatan, baik untuk kegiatan mahasiswa dalam Capstone atau MBKM maupun kegiatan pengabdian untuk dosen-dosennya gitu ya. Karena dosen-dosen juga kalau tidak ada pengabdian nanti BKD-nya kan tidak bisa muncul, tidak sesuai. Tadi yang disampaikan Ibu In ada ya siapa saja yang terlibat begitu ya, dan itu cukup banyak ya. Memang karena di dalam pencegahan pernikahan anak itu memang banyak pihak yang terlibat seperti tadi Ibu Yoyo ya. Apa kabar Ibu? Bahwa keluarga itu sangat penting. Tetapi mungkin jangan lupa juga bahwa tokoh masyarakat dan tokoh agama juga perlu dilibatkan karena keputusan pernikahan anak itu juga ada kaitannya dengan mitos ya, ada kaitannya dengan nuansa-nuansa agama begitu, sehingga mungkin nanti Prof. Enjang ya dari UIN ya, tokoh agama dan tokoh masyarakat juga perlu dilibatkan begitu. Kemudian nanti pada saat melibatkan guru, kira-kira guru apa yang dilibatkan begitu ya, karena kan guru banyak ya. Kalau kemarin saya kegiatan di Cianjur itu guru pendamping UKS itu yang didorong untuk mendampingi para remaja di dalam memberikan pil tablet tambah darah ya begitu. Tapi nggak tahu nanti untuk kegiatan ini guru siapa yang akan dilibatkan. Tadi Ibu ya juga sudah menyampaikan pertanyaan kapan akan dimulai begitu ya. Untuk IPB sebenarnya kalau untuk tahun ini menjelang akhir tahun mungkin kalau untuk kegiatan mahasiswa sudah untuk yang terintegrasi dengan pendidikan terutama untuk S1 mungkin sudah tidak ada ya karena kan proses pendidikan sudah berjalan gitu. Tapi nanti di semester yang akan datang mungkin bisa saja digenap. Ini menjadi bagian kegiatan baik dalam Capstone maupun dalam KKN ya. Seperti yang kemarin dilakukan oleh BKKBN IPB dapat jatah 7 kabupaten leading dalam melaksanakan kegiatan tema stunting begitu ya. Dan juga BKKBN memberikan dukungan finansial selain KKN juga untuk Capstone yang tema stunting. Nah, mungkin nanti juga ke depan insya Allah bisa berkolaborasi untuk KKN dan juga untuk Capstone gitu. Kemudian kalau terintegrasi dengan pendidikan mungkin bisa juga mahasiswa pasca sarjana. Kebetulan di mahasiswa pasca sarjana ada mata kuliah program pemberdayaan keluarga. Beberapa tahun yang lalu, hampir setiap tahun salah satu programnya adalah edukasi kesiapan menikah pada remaja. Jadi mereka melakukan kegiatan seperti itu, melakukan edukasi berapa kali pertemuan, kemudian pre and post pengetahuan tentang apa yang disampaikan itu diukur juga dan dibuat laporannya, begitu ya. Nah untuk pedoman-pedoman nanti misalnya akan dibuat, mungkin yang kadang-kadang suatu pedoman itu kurang jelas teknis di lapangannya itu seperti apa begitu ya, sehingga mungkin nanti pada saat kita membuat pedoman secara teknis itu apa yang harus kita lakukan sebagai pihak perguruan tinggi, apa yang akan kita lakukan, apakah misalnya dalam konsep ini percontohan di Tasikmalaya apakah itu khusus untuk perguruan tinggi yang ada di Tasikmalaya, sementara misalnya untuk yang IPB ada di Bogor, apakah IPB juga membuat sendiri begitu suatu kegiatan, atau misalnya karena percontohannya ada di Tasikmalaya, apakah perguruan tinggi semua yang terlibat ini mengkerubuti kota Tasikmalaya atau seperti atau gimana? Ini yang saya masih belum dapat gambaran yang jelas begitu ya. Tetapi pada saat ini IPB terutama Departemen Ilmu Keluarga memang udah beberapa kali oleh BKKBN itu diminta untuk membuat modul tentang remaja, termasuk tahun ini juga gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ke lapangan melakukan edukasi dengan bahasa yang bisa dipahami, kami sih sebenarnya udah punya modul-modulnya begitu ya. Misalnya ini ada modul masih di bawah umur, udah mau nikah.
tunggu dulu dong. Nah, nanti apa isinya? Nah, itu bisa disampaikan oleh mahasiswa, bisa disampaikan oleh semua pihak karena ini bahasa-bahasa yang mudah dipahami ya. Kemudian ada seri modulnya lagi adalah berani menikah. Siapin dulu yuk gitu. Nah, jadi di dalamnya apa gitu. Kalau dari segi materi mungkin kami sudah ada tentang materi-materi yang siap untuk diedukasikan baik untuk remaja maupun untuk keluarga. Dan bahkan saat ini lagi berjalan sekolah pranikah ya untuk angkatan kelima. Jadi mungkin itu Pak Tribudi, Ibu Iin, intinya kami mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh DP3AKB dan kami siap berkolaborasi baik tahun ini maupun nanti tahun depannya begitu ya. Yang apalagi kami kan diamanahkan di ketahanan keluarga ya. Jadi kalau ketahanan keluarga berarti kan yang menjadi sasaran bagaimana keluarga-keluarganya supaya tahan ya, supaya tidak menikahkan anaknya di usia anak gitu ya. Karena salah satu keputusan untuk menikahkan anak, salah satunya adalah keputusan orang tua, salah satunya karena keluarga tidak tahan, begitu ya. Sehingga ini sangat cocok sekali kalau memang nanti sasaran yang menjadi program stop pernikahan anak ini tidak hanya pada anaknya, tetapi juga pada keluarganya sebagai pusat di mana anak-anak itu tumbuh dan berkembang. Mungkin itu saja Pak Tri, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tin yang sudah menyampaikan yang pertama kali hormat kami dan apresiasi kami atas dukungan yang diberikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui DP3KB terkait tentang gagasan ya. Bagaimana berkolaborasi untuk kemudian berbicara soal pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Ini luar biasa, kami merasa tersanjung bahwa kami punya mitra-mitra yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat itu sangat concern ya pada persoalan-persoalan yang ada di masyarakat kita gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi awal kami nanti dalam membuat perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi melalui DP3KB dengan fakultas ya di IPB, yaitu di Fakultas Ekologi Manusia ya Bu ya. Iya. Oh izin Pak Tri, Ya. satu lagi. Kebetulan kemarin sore saya berdiskusi dengan Radar Bogor dan kami gayung bersambut karena mereka juga memang fokus kepada remaja, anak-anak SMA dan mungkin nanti salah satu aksinya adalah menyisipkan materi-materi untuk pencegahan seks bebas gitu ya, pencegahan pernikahan anak di dalam kegiatan itu. Jadi kolaborasi Radar Bogor dengan Fakultas Ekologi Manusia, mungkin itu. Ya, alhamdulillah artinya sekarang sudah tercipta gitu ya jalur 3 kan, pemerintahan, kemudian perguruan tinggi dan media. Radar Bogor Ya. itu kan unsur media yang sangat terkenal di Bogor ya Bu ya. Iya, Alhamdulillah. betul. Nah, karena itu kemudian kami juga perlu menyampaikan kepada Ibu Tin atas pertanyaannya tadi, bahwa ini konteksnya adalah wilayah yang kemudian dikeroyok bersama Bu, oleh berbagai macam perguruan tinggi. Walaupun kemudian punya fokus yang masing-masing, tetapi kemudian katakan saja model yang kemudian kita akan garap di jangka pendek ini, Kabupaten Tasikmalaya, itu juga kemudian akan melibatkan semua perguruan tinggi. Ya, Unsil, UPI, kemudian pihak UIN, dan tentunya IPB, seperti itu. Jadi satu wilayah yang dikeroyok oleh beberapa perguruan tinggi, termasuk juga unsur pentahelix yang lainnya. Seperti itu. Nanti boleh juga media yang ada di Bogor gitu, kemudian bicara dengan media yang ada di Tasikmalaya. Setahu saya kalau di Tasikmalaya juga ada loh Bu, radar. Radar Tasik. Iya, sehingga kemudian kita mempertemukan unsur-unsur media seperti itu. Nah, karena itu kemudian kami sangat berterima kasih tadi disebutkan sudah begitu banyak inventarisir ya tentang modul-modul yang dikaitkan dengan katakan aja nanti konteks bimbingan teknis atau kemudian edukasi dalam bentuk yang lainnya dengan memanfaatkan hal yang sudah dikembangkan di saat ini di IPB seperti itu. Sekali lagi terima kasih Bu. Nanti kami akan segera sampaikan draft daripada MOU-nya. Paling tidak di awal ini kami juga
belum berani untuk kemudian menyampaikan sebelum kemudian mendapatkan lampu hijau bahwa apa yang ditawarkan oleh pemerintah provinsi gayung bersambut dengan baik dengan pihak dari IPB. Demikian baik. dari Terima kasih, pihak Pak Tri. IPB. Masih ada yang ditambahkan lagi? Atau bisa saya lanjutkan dengan dari Unsil? Sudah, Pak, dari saya Baik. cukup. Ya, makasih. Ya, terima kasih kembali Ibu Tin. Baik, kami beri kesempatan kepada pihak Unsil. Silakan Bu Dekan. Ya, dipersilahkan dari Unsil. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Perkenalkan, saya Dian Saraswati dari FIK Unsil. Kami di Unsil ini ada 2 jurusan, yaitu kesehatan masyarakat dan gizi. Nah, kebetulan saya dosen di kesehatan masyarakat. Memang secara tidak langsung ada integrasi mata kuliah, yaitu kesehatan reproduksi dan gender kesehatan. Yang di situ juga kita selipkan ke mahasiswa untuk kalau ke masyarakat misalnya PBL atau KKN bahwa stop pada pernikahan dini ya, pernikahan anak. Nah, terima kasih sudah diajak kerjasama. Cuma juga sedih ternyata justru lokusnya di Tasik ya, di Kabupaten Tasik ya Bu Ise ya. yang terdekat dari kita malah gitu ya. Tapi memang mungkin datanya memang demikian adanya, memang di Tasik banyak pernikahan dini ya. Memang saya juga kadang-kadang di mata kuliah gender dan kesehatan, saya suka nanya kalau kalian waktu pas SMP atau SMA, ada nggak yang teman-teman MBA gitu ya, merit by accident. Ada beberapa ngangkat tangan, malah ada yang waktu SMP kelas 1 pun ada gitu yang ya, makanya saya kalau pas kebetulan saya megang gender dan kesehatan mata kuliah itu. Jadi terima kasih banyak. Mungkin kalau saya dengan Bu Ise dari Unsil dilihat dari cash pro-nya, mungkin untuk pedoman kita lebih ke mungkin ke Buktaku ya Bu Ise ya, Promkes, promosi kesehatannya tentang kesehatan reproduksi, terutama akibat dari menikah muda itu gitu. Mungkin dari kami begitu saja Bu. Pak Budi, kalau ada Bu Ise ada tambahan silakan. Ya. Silakan Ibu Terima Ise. kasih Bu Dekan. Baik Pak Budi, terima kasih atas waktu yang diberikan. Iya tadi setuju ya, kita integrasi dengan PBL juga bisa ya dengan jadi mahasiswa melakukan intervensi ke masyarakat langsung. Saya sih lebih tertarik untuk kita menerapkan model multi level marketing gitu ya. Jadi kita harus membentuk trainer gitu ya, yang siap ya kader pendamping atau apa namanya ya, yang siap ya dari kalau bisa bukan dari kader posyandu ya, karena mereka sudah banyak pekerjaan. Justru dari remaja-remaja yang mereka siap menjadi ujung tombak dari program ini ya, yang dilatih oleh kita. Mereka diberikan kurikulum ya dari berbagai tadi ya tematik yang itu digabungkan ya, baik itu dari pendidikan, kesehatan, agama, dan dari keluarga. Mereka dilatih dan mereka si remaja-remaja ini menjadi duta ya, duta stopan. Duta stopan gitu ya, dan itu mungkin kami siap ya melatih ya, nanti kami siapkan materi ya, kurikulum yang untuk bagian kesehatannya ya, nanti mungkin bisa diintegrasikan dengan dari fakultas lain dan dari universitas lain gitu ya, disatukan. Mungkin mereka ya kita harus cari yang bersifat relawan ya, dan mungkin nanti di PBL kami juga akan mencari ya, menjaring mahasiswa. Selain mereka juga melakukan kita kan ada capaian yang harus dicapai oleh mahasiswa di PBL itu, kita akan alokasikan ke Kabupaten Tasik. Mereka nanti mencari determinan masalah mengapa mengalami pernikahan dini. Lalu nanti di PBL keduanya mereka melakukan intervensi. Itu yang bisa dilakukan oleh mahasiswa Kesmas ya, berikan ya. Nah kalau untuk dosen kita melalui penelitian dan pengabdian kita coba arahkan. Kalau mau lingkupnya lebih luas, ini kita harus bekerja sama dengan LPPM Universitas Siliwangi. Di sana ada pusat gender. Cuma mungkin akan berbeda MOA ya. Nah ini nanti saya coba ngobrol dulu dengan pusat kajian perempuan dan gendernya seperti apa ya, itu kalau mau lingkupnya lebih luas dari bukan hanya mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan yang terlibat, tapi kalau mau
Fakultas Ilmu Kesehatan yang diminta ya cukup dengan Bu Dekan gitu ya. Gitu. Jadi dari kalau di LPPM kita bisa melibatkan KKN kan semua mahasiswa fakultas lain. Nah itu dari dosen penelitian pengabdian ya dari mata kuliah di pendidikan. Nah ini yang tertarik saya tadi ya TOT ya training for trainer untuk duta-duta ini nih yang kita harus merumuskan secara bersama antara 4 universitas ini gitu. Terkait dengan kurikulumnya itu Pak. Itu mungkin dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih Ibu warahmatullahi Ise, wabarakatuh. luar biasa, semakin melengkapi apa yang disampaikan dari pihak Unsil. Tentunya ini lebih terbuka lagi ya. Banyak kalau tadi Ibu Tin dari IPB menyampaikan jejaringnya kemudian bisa diberdayakan juga dari unsur media gitu ya. Nah, sekarang tadi di paparan Ibu Ise disampaikan juga ada pusat kajian ya, perempuan gender kalau nggak salah. Seperti itu yang kemudian bisa juga kita jaring sebenarnya. Jadi semakin banyak yang dilibatkan tentunya ini menjadi semakin baik Ibu. Kami belum menyebutkan itu karena kami terbatas pengetahuannya tentang apa yang ada di sumber daya apa yang ada di katakan aja di wilayah Tasikmalaya. Memang Tasikmalaya Ibu Ise itu menjadi sorotan pada saat ini kalau kita melihat dari angka yang disampaikan begitu ya. Nah, karena itu kemudian kita ingin fokus. Nah, penyusunan model ini kita mulai dari Kabupaten Tasikmalaya. Ya. Diharapkan unsur-unsur yang ada di Tasikmalaya yang dilibatkan itu juga kemudian lebih banyak lagi. Apalagi tadi disampaikan bahwa pemikiran daripada Unsil itu kemudian kita akan menciptakan semacam kader-kader gitu ya, yang kemudian bisa menjadi motor penggerak bagaimana menyuarakan soal pencegahan dan perkawinan anak, dan kemudian juga bisa melibatkan mahasiswa ya dengan terkait dengan program-program yang saat ini mereka ikuti. Ini luar biasa. Nah, karena itu kemudian membutuhkan yang namanya trainer gitu. Sehingga nanti materi-materi yang disusun bersama ini kemudian akan dilatihkan kepada trainer tadi ya. Nanti kita menciptakan training of the trainer gitu ya. Kemudian kita punya kader dan kader inilah yang kemudian akan merambah sampai pada satuan-satuan kelompok masyarakat di bawah seperti itu. Terima kasih idenya Ibu Ise, kami akan wujudkan apa yang menjadi gagasan tadi dan kami akan tuangkan dalam perjanjian kerjasama yang akan dibuat di antara pemerintah provinsi melalui DPTKKB dengan pihak daripada Unsil seperti itu. Termasuk tadi juga pelibatan dari pusat kajian tadi ya. Ini juga hal yang luar biasa. Nanti kita akan bicarakan bagaimana memposisikan daripada pusat kajian yang Ibu sampaikan tadi di dalam konteks kerjasama yang akan kita bangun. Ya, tentunya lembaga lembaga pengabdian pada masyarakat ya LP2M yang ada di Unsil ini yang kemudian sudah kami lihat dan kemudian kita akan lihat lagi di pusat kajiannya seperti apa begitu. Terima kasih Ibu Ise atas pemaparannya. Barangkali ada yang ditambahkan dari pihak Unsil sebelum saya pindah ke pihak UIN. Cukup ya? Saya cukup. Baik. Cukup. Ya. Baik, terima kasih. Sudah 3. Nah, sekarang terakhir dari pihak UIN, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Saya hanya ingin mencoba kegiatan seni apa dan tentang apa yang ada di. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat penyempurnaan proses dan juga goal oriented yang akan nanti kita buat bersama pada kegiatan ini. Yang pertama, beberapa potensi yang ada pada Sunan Gunung Jati. Di kami sama seperti universitas lain ada pusat kajian gender. Dan itu untuk sementara dipimpinnya Ibu Dr. Akmal di LP2M. Dan itu pusat kajian gender juga berkolaborasi dengan kajian yang ada terkait dengan harga itu. Sehingga kita tahu nanti beberapa data yang bisa yang akan kita berikan ini.
Yang kedua, ya mungkin ini sebagai bagian dari potensi yang bisa di dalam kurikulum, khususnya di prodi dan konseling, itu ada mata kuliah fikih keluarga Muslim dan juga ada konseling keluarga. Dan fikih keluarga Muslim ini materi-materinya terkait bagaimana membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan orientasi yang sangat diharapkan, yang tentu di dalamnya berbicara tentang bagaimana berkeluarga dan seperti apa syarat untuk membentuk keluarga yang baik berdasarkan kajian dari fikih keluarga. Yang kedua terkait dengan konseling keluarga, itu juga bagian dari proses untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang berorientasi dan juga berperspektif baik itu dari agama maupun perspektif dari yang mudah-mudahan itu juga menjadi bagian potensi yang bisa digunakan dan untuk menyempurnakan tentang apa yang akan kita coba kaji bersama ini. Dan di kami juga ada sebuah pilot project kegiatan pengabdian masyarakat namanya Kampung Sakinah. Nah, Kampung Sakinah ini bagaimana membangun sebuah masyarakat agar menjadi tentram, karena makna awal dari sakinah itu adalah ketentraman. Bagaimana ketentraman yang dibangun berdasarkan paradigma untuk proyek pengabdian masyarakat yang disebutkan kampung itu, bagaimana membangun tatanan keluarga, kemudian tatanan bertetangga, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sebuah proyek yang digotong bersama sebagai Kampung Sakinah itu. Nah, kajian-kajian ini mungkin nanti akan menjadi bahan untuk mencoba merumuskan berbagai modul dan juga untuk menyempurnakan modul-modul yang telah ada, yang kemudian kita bisa memberikan langkah-langkah solutif tentang kajian dan juga tentang sebuah usaha yang sedang kita gotong bersama dari berbagai lembaga, dari berbagai perguruan tinggi, yang pada dasarnya hampir sama. Bagaimana membangun sebuah masyarakat bangsa yang tidak, dalam tanda kutip ya, yang tidak dinodai dengan pemahaman yang kurang tentang pernikahan. Dan salah satu di antara yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini jelas dari literasi pernikahan itu sendiri. Bagaimana kita mencerdaskan keluarga, bagaimana memahamkan pemahaman keagamaan, karena salah satu di antara variabel yang mungkin seringkali disalahartikan itu adalah dan menjadi pematik tentang pengesahan terjadinya kawin atau pernikahan dini itu adalah pemahaman keagamaan yang kurang bijak, atau bisa jadi pemahaman keagamaan yang tekstual, yang sekalipun itu bukan satu-satunya variabel, lebih dengan adanya variabel lain yang sangat keras dan tidak bisa dibendung, yaitu tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya yang sekarang digelindingkan dan dikeluarkan lewat media sosial. Ini memang harus digotong bersama, tidak bisa dipikirkan oleh salah satu lembaga saja. Kenapa? Karena ini merupakan kepentingan bersama untuk mewujudkan masyarakat ideal yang diawali dari tatanan masyarakat terkecil, yaitu keluarga, yang di dalamnya sangat mungkin disebabkan oleh pemahaman, oleh kemampuan tentang bagaimana memahami pernikahan ini secara tepat dan bijaksana. Terima kasih Mas Bro dan juga kepada Ibu Bapak yang lainnya. Semoga kita sukses dan diberi kemudahan untuk mencapai apa yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Enjang, sahabat saya, teman seperjuangan, atas respon positifnya. Saya mengucapkan alhamdulillah ya atas apresiasi terhadap gagasan yang ada di pemerintah provinsi, dan kemudian dukungannya, dan kemudian tadi digambarkan secara konkret berbagai macam potensi yang ada di UIN gitu ya, yang kemudian bisa diberdayakan begitu ya.
dari mulai kelembagaan yang tadi disebutkan, pusat kajian gender tadi, kemudian juga ada pengalaman best practice tentang kampung sakinah, kemudian model-model pembelajaran yang kemudian mengarah bagaimana keagamaan itu kemudian bisa memberikan warna agar kemudian bisa mencegah ya tentang perkawinan anak seperti itu. Nah, ini luar biasa yang kemudian akan menjadi substansi nanti di dalam konteks perjanjian kerjasama yang akan dibuat di antara pemerintah provinsi ya dengan pihak UIN melalui Fakultas Dakwah dan Komunikasi ya, Prof. Seperti itu. Nah, karena itu Bapak Ibu, hal yang kami sudah dapatkan dari 4 calon mitra itu dan kemudian nanti akan menjadi mitra kerja pemerintah provinsi ya di dalam mengawal tentang pencegahan dan perkawinan anak itu kemudian kita akan segera tuangkan ya di dalam perjanjian kerjasama ya di 4 pihak tadi. Nanti masing-masing akan dibuatkan perjanjian kerjasamanya sendiri-sendiri. Karena kami langsung mendapatkan informasi sekali lagi bahwa dari malah pihak Biro Kesra ya yang kemudian mendapatkan informasi juga dari pihak namanya itu Biro Pemda ya, di Biro Pemerintahan Daerah dan Kerjasama bahwa sudah ada Pak Budi payung hukum tentang MOU dengan 141 perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat, negeri swasta dengan pemerintah provinsi. Jadi kita langsung akan bergerak di wilayah perjanjian kerjasama. Dan tadi kita sudah melihat bagaimana keempat perguruan tinggi ini kemudian merespons secara positif tentang tawaran pemerintah provinsi dan bahkan kemudian kita sudah punya gambaran-gambaran apa yang kemudian akan secara substansi kita kerjasamakan yang kami akan tuangkan. Nah, Bapak Ibu, kami minta waktu untuk kemudian mempersiapkan dokumen perjanjian kerjasamanya. Nanti kemudian kami akan share kepada masing-masing perguruan tinggi untuk mendapatkan masukan-masukan seperti itu. Langkah berikutnya adalah barangkali langsung kepada poin yang penting yaitu tentang penyiapan konteks pedoman teknis tadi. Nanti mungkin kami akan mengatur dalam beberapa kali pertemuan dari masing-masing 4 tema tadi. Jadi tema tentang keagamaan untuk memberikan warna pada pencegahan dan penanganan perkawinan anak, tema tentang pendidikan, kemudian tema tentang kesehatan, dan kemudian tema tentang ketahanan keluarga. Masing-masing mudah-mudahan dalam pertemuan berikutnya nanti bisa menyampaikan kerangka-kerangkanya yang akan ditulis dalam pedoman teknis, dan kemudian hal yang apa yang akan dibutuhkan yang bisa kemudian disupport oleh pemerintah provinsi. Seperti itu agenda kita selanjutnya. Baik, saya rasa goal kita dalam pertemuan hari ini sudah cukup ya. Saya mengundang kembali, apakah Ibu Iin masih ada di ruang Zoom? Masih, Pak Tribudi. Baik, Ibu Iin. Baik. Kita sudah sampai pada kesimpulan, alhamdulillah, saya ucapkan keempat perguruan tinggi sudah menyampaikan bagaimana dukungannya terhadap gagasan yang disusun oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui DP3AKB. Dan kemudian tindak lanjutnya tadi saya sampaikan, kita akan menyelesaikan dokumen perjanjian kerjasama dalam bentuk draftingnya, dan kemudian kita akan sampaikan, kita akan bahas nanti dalam pertemuan berikutnya, sambil kemudian kita memberi kesempatan pada 4 perguruan tinggi untuk memaparkan gagasan-gagasan atau kerangka besarnya terkait dengan pedoman teknis. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang sore ini. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di dalam mendampingi kegiatan pada sore hari ini. Saya kembalikan kembali kepada ibunda saya, Ibu Iin. Kami persilakan. Baik, atur nuhun Pak Tribudi. Subhanallah. Bapak dan Ibu, izin tadi sesuai dengan yang sudah disimpulkan oleh Pak Tribudi, kalau berkenan mudah-mudahan tanggal 10 ya kita agendakan tanggal 10 hari Selasa. Jadi kita semua sama-sama menjadi narasumber. Jadi nanti semuanya mungkin bisa membuat bahan ataupun tadi paparan ataupun draft terkait dari masing-masing wilayah untuk penyusunan pedoman tadi. Jadi nanti kita biar samakan persepsinya. Sekarang mungkin kita berikan keleluasaan untuk masing-masing berkreasi ya, apa outline-nya ataupun apanya nanti biar kita ambil, nanti kita di dalam diskusi seperti apa, biar dari walaupun penyusunnya nanti 4, tetapi nanti ketika digabungkan
memiliki outline yang sama. Dan mohon juga mungkin nanti bisa mengirimkan nama-nama untuk bisa kita izin untuk meng-SK-kan sebagai tim penyusun pedoman ini, biar kita SK-kan sebagai tim untuk tim penyusun gitu ya, karena sekarang ini nanti yang akan dibuat itu perjanjian kerjasama dengan lembaganya, tetapi kalau penyusun mungkin nanti per personnya seperti itu, Panginten Pak Budi, Bapak dan Ibu Sadayana. Ibu Iin, boleh saya Siap. konfirmasi ya? Berarti Siap. nanti pedoman itu akan menjadi satu buku gitu ya, Ya. yang disusun bersama dan kemudian mencantumkan nama person daripada masing-masing pedoman Betul, yang menjadi betul. bagian dari tim penyusun Betul. ya. Ya, Oke. jadi nanti kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan universitas ini di depannya, nanti di dalamnya baru tim penyusunnya nama-namanya gitu. Oke. Tuh, Baik. nanti kita SK-kan tim penyusunnya, dan nanti itu akan digunakan tidak hanya misalnya sekarang di Tasik aja, tetapi akan digunakan di seluruh Jawa Barat. Paling nanti ada revisian sesudah, karena ini masih pilot project gitu ya, nanti bisa revisian. Nah, untuk berkaitan dengan tadi pertanyaan Butin yang untuk penanggung jawab lokus setiap kabupaten kota, ini kan sebetulnya jangka pendeknya aja 2 bulan, tapi ini akan sampai akhir tahun depannya 2024. Nah, tapi untuk yang pilot project ini khusus mungkin kita akan keroyok gitu, Bu. Jadi nanti kita akan keroyok dulu 5 desa, karena kita akan laksanakan dalam 1 hari yang sama gitu. Nanti di desa mana untuk yang UPI, di desa mana untuk yang IPB, di desa mana untuk yang Unsil. Jadi kan kita ada 4, mungkin nanti Unsil pegang 2 desa, satu desanya oleh 3 perguruan tinggi yang lainnya. Gitu Panginten untuk agenda nanti. Ini tuh sebenarnya rada mepet banget ya, karena rencananya kita akan lakukan tadi seperti yang Bu Ise sampaikan, betul ini teh kalau bisa dikata trainer of trainer ya, karena kita tidak akan melatih langsung semua. Jadi ini trainer relawan Stopan Jabar gitu. Jadi ini yang nanti 250 orang, masing-masing 50 orang per desa itu akan seperti trainernya gitu. Mangga Bu Ise, mangga langsung. Ya, maaf Bu, ini kalau bagi desa nanti tidak komprehensif ya materinya ya. Nanti ada yang kebagian agama saja, ada kebagian kesehatan saja gitu ya. Ya Bu, maksudnya kalau itu nanti pedomannya udah jadi, penyusunannya nanti masing-masing, tapi kan nanti sudah jadi dokumennya, itu akan di-deliver, maksudnya oleh nanti Bu Ise misalnya di 2 desa itu mendeliver satu pedoman ini, semuanya 5-5-nya. Jadi bukan satu. Ini pembagian pada saat menyusun aja. Pada saat menyusun, tapi nanti ketika kita diseminasikan, kita latihkan itu semuanya gitu Panginten Bu. Baik. Bu Iin. Bu Iin. Siap, Bu. Izin mau tanya, Bu Kabit. Siap. Nanti untuk selanjutnya kira-kira apa yang perlu kita siapkan, Bu? Untuk tadi seperti Ibu Kabit sampaikan, nanti masing-masing sebagai narasumber, terus apa yang perlu disampaikan, konsepnya seperti apa? Mungkin itu supaya bisa menyiapkan. Oke, baik. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Tribudi, bahwa setiap ini kemarin itu sebenarnya kita masih diskusi, saya dengan Bu Yoyo dan Bu Nenden ya, bagaimana seperti outline-nya, apakah tadinya pembagiannya misalnya dari sisi komunikasinya, dari sisi target, misalnya targetnya anak dan remaja kita fokuskan di UPI, kemudian orang tua di IPB gitu, kemudian sisi kesehatan di Unsil. Nah, tetapi sesuai diskusi lagi dengan Pak Tribudi, kayaknya kata Pak Tribudi akan lebih menukik kalau misalnya memang concern-nya masing-masing, spesialisasinya masing-masing di apa gitu. Tadi jadi berarti modul yang Butin bikin berarti pencegahan perkawinan anak,
melalui peningkatan ketahanan keluarga. Jadi apa saja mungkin yang harus dipersiapkan. Jadi nanti outline-nya mungkin saya coba bikin dulu deh biar nanti seragam ya, apa poin-poinnya. Tapi isinya untuk yang di IPB ketahanan keluarga dari Bu Nenden, Bu Yoyo itu berarti berkaitan dengan pendidikan sekaligus tools untuk mengukur efektivitas sosialisasi yang kita lakukan gitu. Kemudian dari Bu Ishe dan Bu Dian dan Bu Ishe berkaitan dengan tadi kesehatan reproduksi, dampak perkawinan anak terhadap kesehatan reproduksi gitu. Bagaimana cara mencegahnya ataupun hal-hal apa yang diperlukan harus dilakukan oleh remaja berkaitan dengan hal ini gitu. Nanti kita coba buatkan. Jadi biar materinya juga kita coba bagi, kalau misalnya kita training full day itu dengan 4 materi itu berarti berapa menit gitu ya, dalam satu modul itu berapa menit, sehingga nanti biar teman-teman perguruan tinggi juga bisa menyusun tidak terlalu banyak materinya. Berarti kan kalau misalnya kira-kira hanya butuh 1 jam, misalnya 1 jam artinya berarti pesan-pesan kuncinya apa gitu yang harus disampaikan, yang harus tersampaikan, sehingga nanti trainer ini memiliki pemahaman yang sama ketika mendeliver lagi ke lingkungannya itu, ataupun nanti relawan-relawan lainnya akan memiliki pemahaman atau kapasitas yang sama gitulah, terstandar. Itu Panginten. Dan kemudian dari UIN tadi sama sesuai dengan yang disampaikan Pak Tribudi berkaitan dengan bagaimana cara melihat perkawinan anak dari sudut pandang agama. Ini juga menarik berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRIN. Mereka melakukan penelitian tuh di Tasik dan Indramayu. Ini sedikit berbeda. Indramayu dan Tasik merupakan kabupaten kota di Jawa Barat dengan angka perkawinan tinggi juga sama, tetapi penyebabnya berbeda. Misalnya di Tasik, di Indramayu itu TKD atau kehamilan tidak diinginkan, tetapi di Tasik tidak. Jadi bukan kehamilan yang tidak diinginkan yang paling tinggi, justru alasannya karena takut melakukan zina. Jadi mungkin ada spesifik ya, tetapi karena kita mau bikin modul untuk se-Jawa Barat ya, kita ambil yang memang secara umum gitu. Dan memang kelemahannya teman-teman di lapangan itu yang paling susah katanya disampaikan adalah dari sudut agama, ketika mereka harus approach kepada tokoh agama gitu, tadi yang disampaikan oleh Butin. Jadi ya berdebatnya jantan kawan wae Pak Budi gitu. Jadi materinya mungkin itu juga harus diperkuat di situ untuk yang jadi kita saya pribadi juga kalau suruh paparan pencegahan perkawinan anak, Ibu Tin kalau di pesantren rada keder gitu ya. Jadi itu yang karena kita selalu berbicara dari sudut kepentingan anak, dari sudut kesehatan gitu ya, tidak berbicara dari kapasitasnya tidak mumpuni untuk berbicara tapi bagaimana caranya agar teman-teman ini juga secara paling minimal apa yang bisa disampaikan berkaitan dengan hal tersebut gitu. Itu Panginten Prof. Njang, Pak Tribudi. Siap. Jadi kita clear dulu ya. Nanti kita share berikutnya sebelum pertemuan tanggal 10, kita share dulu outline-nya seperti apa, dan kita share dulu draft terkait PKS-nya nanti dari Pak Tribudi ya. Oke. Gitu. Baik. Siap. Baik Bapak dan Ibu, hatur nuhun untuk pertemuan kita di siang hari ini. Izin Ibu Kadis belum bisa join bersama kita semua. Nanti mungkin ketika kita sudah punya bola benjol untuk pedoman ataupun hal-hal lainnya, mungkin kita akan bisa sampaikan. Sekali lagi, hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Bu Iin. Hatur nuhun, Bu Dian. Panjang. Ya. Salam Ibu Tin. Bu Dian. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Izin lab, Nah, Bapak Ibu. Abi izin. Izin. Ya, Prof. Ya, Prof. Ya, Sampurasun. Prof. Sampurasun.